Saat musim mangga tiba, ayahku biasanya akan membawa pulang sejumlah buah mangga untuk keluarga. Kami duduk bersama mengelilingi ayah untuk merasakan kenikmatan mangga yang segar. Kami sangat menyukai buah ini. Ayah biasanya memberikan daging mangga kepada kami, sementara beliau sendiri memakan kulitnya. Aku selalu mengamati perilaku aneh ini tanpa tahu alasan di baliknya. Suatu hari aku bertanya, "Mengapa ayah makan kulit mangga ya?" Ayah tersenyum padaku dan menjawab, "Aku memakannya agar kalian tidak perlu melakukannya." Pada saat itu, aku tidak memahami makna perkataannya. Dan aku hanya menganggap bahwa ini mungkin adalah kebiasaan lama yang beliau peroleh dari masa kanak-kanaknya saat beliau hidup dalam kemiskinan yang sulit. Terutama karena rasa kulit mangga bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi jelas tidak sebanding dengan lezatnya daging mangga di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, aku lupa tentang kulit mangga. Sama seperti banyak kenangan yang hilang di antara halaman buku waktu. Pada suatu saat, ketika aku masih berada di kantor, seorang teman baru datang dari luar kota. Ia memberiku oleh-oleh beberapa buah mangga. Pada saat itu di tempat kami memang belum musim mangga. Selama perjalanan pulang, aku membayangkan kelezatan memakan buah itu yang lezatnya sebanding dengan madu lebah. Begitu aku sampai di rumah, aku mulai memotong mangga itu dan daging buahnya mengalir di antara jari-jariku. Aku benar-benar sangat menyukai buah ini. Sebelum sempat memasukkan potongan pertama ke mulutku, putri kecilku mendekatiku dan berkata, "Ayah, aku ingin makan mangga juga." Aku tersenyum dan memberikan bagian yang ada di tanganku. Tak lama kemudian anak lelakiku datang dan meminta potongan yang sama seperti yang diberikan kepada adik perempuannya. Kemudian adik mereka juga datang dan meminta bagian mereka dengan semangat. Saat aku melihat mereka dengan wajah penuh kebahagiaan, dengan potongan mangga di tangan mereka, dan kegembiraan bersinar dari mata mereka, seperti matahari pagi yang hangat setelah malam yang dingin. Betapa bahagianya hatiku ketika itu. Beberapa saat kemudian, aku menemukan piring kosong di hadapanku, hanya terdapat beberapa kulit mangga yang masih melekat padanya, dengan beberapa potongan kecil dari serpihan buah aslinya. Aku mulai mengunyah kulit mangga tanpa berpikir, sampai tiba-tiba aku berhenti untuk mengingat kata-kata ayahku. Semoga Allah merahmatinya. Sekarang, setelah sekian puluh tahun berlalu, makna kata-kata ayah dan apa yang beliau maksudkan dengan ungkapannya menjadi jelas bagiku. Ketika aku mengunyah kulit mangga itu, air mataku berlinang membasahi pipi. Sekarang,
Baru saja aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati ayahku tidak pernah berada dalam makan kulit mangga, melainkan kebahagiaan sejatinya terletak dalam melihat kami, anak-anaknya, menikmati bagian terbaik buah itu di depannya. Kegembiraan luar biasanya saat beliau menyaksikan kami mendapatkan yang terbaik dan yang paling murni dari apa yang beliau tawarkan kepada kami saat itu. Aku bertanya-tanya pada saat itu dengan linangan air mata di mataku. Berapa banyak mangga yang telah beliau berikan kepada kami, sementara beliau hanya memakan kulitnya. Namun, yang aku maksudkan di sini bukan hanya tentang buah mangga secara harfiah, tetapi lebih dari itu, melambangkan semua hal dalam kehidupan ini. Buah mangga bisa mewakili pakaian, rumah, tempat tidur nyaman, pendidikan, dan bahkan sentuhan lembut di bahu atau ciuman di pipi atau menghapus air mata di pipi. Demikianlah, cinta orang tua tidak ada batasnya dan tidak ada yang dapat menilai harganya. Kini aku perhatikan kondisi keluarga di sekitarku. Aku melihat anak-anak yang tidak menghargai orang tua mereka sepenuhnya, yang tidak memenuhi hak-hak mereka. Seolah-olah peran orang tua dalam hidup mereka hanya mencari alasan untuk merusak kebahagiaan mereka. Aku melihat anak-anak yang terlalu sombong sampai pada titik di mana mereka berpikir mereka lebih pintar, lebih bijaksana, dan lebih logis daripada orang tua mereka. Aku melihat anak-anak yang mengagungkan kata-kata istrinya lebih daripada air mata ibu dan ayah mereka. Aku melihat anak-anak yang meninggalkan orang tua mereka di panti jompo dan mengharapkan belas kasih orang-orang yang tidak dikenal. Aku melihat anak-anak yang memutus hubungan dengan orang tua mereka selama bertahun-tahun. Aku melihat anak-anak yang berharap orang tua mereka meninggal agar mereka bisa mewarisi hartanya. Semua ini terjadi di sekitarku. Dan dalam hatiku, aku berharap aku bisa membayar harga apapun untuk mengubah waktu dan duduk bersama ayahku di masa lalu saat beliau membawa buah mangga dan mengambil kulit mangga itu darinya sehingga hanya tersisa yang terbaik untuk beliau. Ketika beliau bertanya, "Mengapa aku suka makan kulit mangga?" Aku akan menjawab, "Aku memakannya agar ayah tidak perlu melakukannya." Kisah ini aku sampaikan sebagai dedikasi untuk kalian, para sahabat kisah yang masih memiliki orang tua. Belum terlambat untuk segera berbakti kepada mereka. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah ayah dan ibu kami. Tempatkan mereka di surga yang paling tinggi dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah kesehatan
dan kesejahteraan kepada semua orang tua yang masih hidup. Maafkanlah mereka dan panggil mereka hanya ketika Engkau ridho atas mereka. Wahai Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui.